Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita pada acara pilar-pilar keluarga sakinah. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat wali nikah. Jadi seperti apa yang disyaratkan di dalam syariat yang diperbolehkan untuk menjadi wali nikah. Sehingga wali nikah ini tidaklah sembarangan orang atau tidaklah siapa saja yang diperbolehkan untuk menjadi wali nikah. Akan tetapi ada ketentuan dan syarat yang berlaku di dalam syariat. Qala musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bimasyaikhihi fi daraini. Amma syurut wali nikah faminha, ya, sedangkan syarat-syarat daripada wali nikah maka di antaranya adalah kaunuhu musliman in kanatiz zaujah muslimah. Jadi yang pertama, yang paling pokok, yang paling inti adalah dia seorang muslim in kanat zaujatu muslimatun, jika istri atau calon istri yang akan dinikahkan ini adalah seorang muslim juga. Kemudian berikutnya syarat yang harus ditentukan adalah wa kaunuhu balighan. Ya, jadi seorang wali yang diperbolehkan untuk menikah baik itu secara nasab maupun perwakilan, ya, sebagaimana yang pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan, adalah baligh. Maka di sini tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan baik itu siapa saja, baik itu secara nasab maupun perwakilan, ketika dia belum berusia balik, masih mumayyiz atau bahkan sobi, maka tidak diperbolehkan untuk menikahkan. Ya, di sini disebutkan bahwa posisi balik ini adalah posisi yang merupakan asasiyah atau dasar di mana seseorang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mukallaf. Mukallaf berarti di sini ada haddut taklif. Dia sudah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kesahan daripada mengakad nikahkan dari seorang perempuan. Berikutnya yang kedua adalah akilan. Ya. Maka syarat ini yang tidak kalah penting adalah akil. Akil yaitu berakal. Ya, berakal di sini yang dimaksud adalah tidak gila. Ya, tidak gila atau dia tidak mabuk, ya, atau dia tidak pingsan. Artinya benar-benar orang yang memiliki akal sehat, akal yang normal, yang dia bisa diajak berbicara, bisa membedakan, bisa berpikir, bisa memutuskan, ya, sehingga ketika melakukan proses ini dia tidak melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Kenapa seperti itu? Karena akad nikah ini merupakan proses di mana terjadinya serah terima, di mana terjadinya peristiwa yang sangat serius dan sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memuliakan akad nikah, akdun nikah. Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi, ya, ma'syarasy syabab, yaitu para laki-laki, para perempuan yang menjaga i'faf, yang menjaga kemuliaannya, yang menjaga muruahnya, yang menjaga kewibawaannya untuk kemuliaan dirinya, kemuliaan Islam, dan juga untuk kemuliaan daripada nasabnya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi para pemuda, para akhwat laki-laki maupun perempuan yang mereka menghalalkan hubungannya dengan akad nikah, sehingga akad nikah ini cukup syakrat, menjadi peristiwa yang sangat penting, menjadi peristiwa yang sangat serius di dalam ilmu keislaman. Maka di sini tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Maka di sini akal, ya, menjadi syarat yang penting juga di dalam persyaratan wali nikah. Kemudian berikutnya adalah hurran, ya, dia bukan seorang abd, bukan seorang budak sahaya, ya, bukan seorang yang menjadi tahanan, maka dia adalah orang yang merdeka. Orang yang merdeka, orang yang tidak memiliki tekanan dari tuannya, ya, sehingga dia bisa menikahkan, dia bisa menghalalkan hubungan pernikahan tersebut. Kemudian rasyidan, ya, rasyidan di sini artinya memiliki kecerdasan, memiliki bentuk keadilan, yaitu orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bisa memilah baik dan buruk di dalam hukum syariat, ya, sehingga apa yang dilakukan, apa yang diucapkan dalam proses akad nikah nanti benar-benar proses yang sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian berikutnya adalah adlan. Adlan di sini adalah menunjukkan daripada orang-orang yang memiliki hukum.
Orang-orang yang faham terhadap hukum fikih, yang faham terhadap hukum konsekuensi, sebab akibat, yang faham terhadap permasalahan pernikahan. Sehingga adil di sini bisa dikatakan adalah orang yang menjauhi daripada maksiat, orang yang selalu menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, sehingga orang yang soleh ini atau orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan sengketa, dari perbuatan-perbuatan permusuhan, maka inilah disebut dengan adil di dalam syariat kita. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut, maka ma'asyiral muslimin, jika ada salah satu dari syarat tersebut di atas yang tidak ada atau yang hilang, fala haqqa lahu fil wilayah, maka tidak ada hak baginya untuk wilayah. Wilayah itu waliyin nikah, artinya untuk menikahkan seorang perempuan. Bal tantaqilu ila man ba'dahu, akan tetapi berpindah kewilayahan tersebut kepada orang yang selainnya. Ya, bisa diwakilkan kepada tetangganya, kepada para kiai, para ustadz, para wazir, ya, safir, mahdhon, atau disebut dengan petugas KUA, ya. Nah, maka diwakilkan kepada orang lain jika memang tidak memiliki kompetensi atau syarat-syarat yang tadi sudah kami sebutkan. Ya, jadi tantaqil ila man ba'dahu minal awliya, yaitu kepada wali-wali yang lain, karena kemarin sudah kita jelaskan, sebutkan bahwa dalam keluarga sendiri itu ada banyak sekali rentetan atau jajaran-jajaran wali-wali nikah yang tentu ketika salah satu itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai wali yang sah, maka bisa berpindah kepada wali yang lain, dan seterusnya seperti itu, bisa berpindah kepada wali-wali yang lain yang tentu memiliki keabsahan atau kompetensi yang sah untuk menjadi wali nikah. Kemudian disebutkan lagi oleh musannif rahimahullahu taala liman yalihi fid darajah in lam yujad man yusawihi. Jadi kemudian berpindah kepada orang setelahnya, liman yalihi fid darajah, dalam urutan, ya. Kemarin sudah kita jelaskan ada urutan-urutannya, siapa yang berhak, dimulai dari bapak, kemudian kakek, kemudian saudara, dan seterusnya. Ya, in lam yujad man yusawihi, jika tidak menemui yang sejajar, yang setara dengannya. Kemudian disebutkan lagi oleh musannif rahimahullahu taala wa min syurutil wali aidan, kemudian dari syarat wali nikah juga, ya, kaunuhu mukhtaran. Mukhtar itu artinya bukan orang yang dipaksa. Artinya dia benar-benar dengan kerelaannya, keridhoannya, keniatannya di dalam menikahkan orang yang yang akan dinikahkan tersebut. Jadi tidak ada beban, tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa berat ketika menikahkan seorang perempuan tersebut. Wa adamu ikhtilali nadharihi bi haramin aw khabalin. Ya, kemudian juga adamu ikhtilali nadharihi, ya, tidak kurang pandangan, atau disebut juga ikhtilal nadharihi itu atau disebut sudah memiliki kekurangan di dalam cara berpikir, atau disebut juga mengalami proses penuaan. Maka di sini ada penyebabnya, yaitu biharamin, karena disebabkan karena usia, mungkin bisa juga karena usia yang sudah menua, yang sudah terlalu tua, atau khobalin, ya, juga sama. Itu juga menjadi penyebab di mana seseorang akalnya menjadi berkurang, ya. Kemudian wa adamul ihrami bihajjin aw umratin. Nah, ini penting karena nanti juga masuk ke dalam perkara ibadah yang lain, yaitu ibadah haji dan umrah, bahwa di dalam manasikul hajj wal umrah di sana ada muharramat, ada muharramatul hajj dan umrah, yaitu adamul ihram bil hajj. Jadi orang yang sedang melakukan manasikul hajj dan juga sedang melakukan manasik itu artinya perjalanan, ya, yang sedang melakukan perjalanan haji dan umrah, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan akdun nikah. Jadi hukumnya haram. Fala yasihu tazwijul muhrim wala tawqiluhu wa in kana al-waqil ghairu muhrimin. Maka di sini disebutkan fala yasihu tazwijul muhrim. Ya, artinya orang yang sedang berihram di sini maka tidak tidak sah pernikahan orang yang sedang melakukan manasik al-hajj dan umrah. Wala tawqiluhu, dan juga tidak sah perwakilannya, wa in kana al-waqil ghairu muhrim, meskipun orang yang diwakilkan untuk menikahkan tersebut bukan orang yang sedang melaksanakan
ihram atau sedang melaksanakan manasikul hajj. Jadi, ma'asyiral muslimin, ini cukup penting bahwa ketika sedang melaksanakan manasik ini, maka tentu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya berhubungan suami istri, termasuk diantaranya mubasyarah. Mubasyarah artinya bersenang-senang, bersentuhan dengan istri. Ini harus dijaga selama proses manasikul hajj dan umrah, kecuali ketika sudah melakukan tahallul tsani atau tahallul yang kedua, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk proses daripada akdun nikah atau daripada hubungan suami istri dan seterusnya. Wala tantaqil bil ihramil wilayah ila al-ab'ad bal tantaqil ila hakim aw naibihi. Ya, akan tapi untuk yang sedang melaksanakan ihram tadi tidak berpindah kepada ab'ad, tapi berpindah kepada hakim atau wakilnya. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk kita semua, dan semoga para aba untuk mempelajari lebih dalam, lebih detail tentang perkara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.